Nalatai, salam sawujud, karendam, malempang, adil katalino, basorumin, kasurga, basengat kajubata. Harus. Ini kalau orang kaya harus bisa. Ya. Saya juga harus belajar. Yang terhormat Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan Dinas Pendidikan Kota Pulau Pisau. Ya, kami hormati Bapak Ibu Korwil, wilayah Kecamatan Kayan Kuala, Kecamatan Maliko, dan Kecamatan Kecamatan Padibatu. Ada Pak Haji Lasno ya, Pak Ibu Radiati dan Ibu Haja Mutiara. Selamat datang dan yang juga kami hormati narasumber, revisor, dan pengawas, kepala sekolah, dewan guru tingkat SD maupun SMP, baik negeri maupun swasta di wilayah Kecamatan Padibatu, Kecamatan Maliko, dan Kecamatan Kahayan Kuala. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuk bagi kita semua, khususnya dalam pelaksanaan kegiatan ini, sehingga dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Akhir kata, saya sampaikan dengan izin kita semua, maka kegiatan sosialisasi kurikulum Merdeka Belajar bagi pendidik dan tenaga kependidikan Kabupaten Pulau Pisau tahun anggaran 2023 di wilayah Kecamatan Kayan Kuala, Kecamatan Padibatu, dan Kecamatan Maliko dengan resmi saya nyatakan dibuka. Sekian, terima kasih, dan demikian sambutan ini kami sampaikan ucapan terima kasih. Selamat mengikuti. Kami mohon dengan hormat Bapak Redison NPD, kami persilakan. Baik, selamat pagi Bapak Ibu. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bidang Ketenagaan yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan ya hal-hal yang perlu untuk kita ketahui dan kita bahas bersama sehubungan dengan implementasi kurikulum Merdeka yang sudah dan akan kita implementasikan dalam satuan pendidikan kita masing-masing. Namun sebelumnya saya juga ingin menyampaikan ucapan selamat bertemu dengan Bapak Ibu semua yang hadir di ruangan ini. Ya, walaupun kita satu kabupaten, tapi ya jarang-jarang bisa bertemu dan berkumpul seperti ini, Bapak Ibu. Kemudian perlu Bapak Ibu ketahui, kalau tadi disampaikan saya adalah narasumber nasional kurikulum Merdeka. Ya sebenarnya tidak terlalu tepat juga Bapak Ibu ya, karena status saya adalah narasumber untuk pendidikan guru penggerak Bapak Ibu ya. Narasumber untuk pendidikan guru penggerak. Jadi yang berhubungan dengan kurikulum itu adalah program sekolah penggerak Bapak Ibu ya. Penggerak. Jadi ada dua program yang diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu program pendidikan guru penggerak dan program sekolah penggerak. Jadi hari ini sebetulnya saya ada jadwal Bapak Ibu di kegiatan kementerian, yaitu memberikan pembekalan kepada para calon pengajar praktik ini. Tetapi kemudian saya berpikir selama ini saya membimbing dan mendampingi guru-guru dari daerah lain, dari provinsi lain di seluruh Indonesia, tapi saya belum berkesempatan untuk mendampingi dan berbagi ilmu dengan teman-teman guru dan kepala sekolah yang ada di Kabupaten Pulau Pisau. Karena pada saat ini saya mengambil keputusan ya untuk mengikuti kegiatan ini dan meminta
sehubungan dengan implementasi kurikulum Merdeka ini yang berkembang di tengah-tengah isu-isu yang berkembang di tengah-tengah sekolah, di tengah bapak ibu guru yang baik, ya, tentang keraguan-raguan, keresahan yang terjadi sehubungan dengan implementasi kurikulum ini, ya, kurikulum Merdeka ini. Nah itu. Akan tetapi untuk pengantar bagi kita, mungkin saya akan hanya menampilkan beberapa slide saja, ya, beberapa slide yang kita perlukan. Pernyataan orang-orang yang biasanya skeptis, Bapak Ibu, ya, mengatakan bahwa setiap ada perubahan kurikulum selalu ada yang mengatakan bahwa ini karena pergantian pejabat, karena pergantian menteri dan lain sebagainya. Akan tetapi yang perlu kita pahami adalah pendidikan itu selalu dinamis, Bapak Ibu. Pendidikan itu selalu dinamis, dia mengikuti dan menjawab, ya, tantangan zaman, mengikuti dan menjawab tantangan zaman. Seperti asas trikon, ya, yang diajukan oleh Ki Hajar Dewantara itu, ya, ada kontinuitas, ada konvergensi, ya. Jadi artinya setiap perubahan itu, setiap proses pendidikan itu selalu berlanjut, selalu berjalan, selalu berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi kalau ada orang yang berpikir bahwa kita boleh berada di satu titik saja sepanjang kita melaksanakan pendidikan, itu adalah pemikiran yang tidak akan maju seperti itu. Itu juga yang menyebabkan kurikulum Merdeka ini diluncurkan. Salah satunya adalah menjawab tantangan zaman. Di samping alasan yang paling utama, yaitu untuk menjawab krisis pembelajaran atau untuk menanggulangi krisis pembelajaran yang kita alami beberapa tahun terakhir ini. Bapak Ibu bisa merasakan sendiri bagaimana dampaknya pandemi COVID-19 itu terhadap kegiatan pendidikan atau pembelajaran di sekolah kita masing-masing. Yang paling banyak saya terima keluhannya adalah tidak hanya di daerah kita, Bapak Ibu. Saya kan di pendidikan guru penggerak itu bertemu dengan guru-guru mulai dari Aceh sampai ke, selama ini saya hanya baru sampai di Sulawesi. Saya tidak pernah memilih kelas yang di bagian timur karena waktunya sangat jauh berbeda dengan kita. Jadi saya belum memilih kelas yang bagian timur. Jadi saya hanya memilih bagian tengah dan bagian barat. Jadi kelas-kelas yang sudah saya datangi, yang sudah saya kunjungi dari Aceh itu sampai Sulawesi. Nah, rata-rata ketika ditanya keluhan yang mereka terima sama dengan kita, terutama pada pendidikan karakter anak-anak. Itu yang sangat jauh, banyak yang hilang, gitu ya. Jadi sekolah-sekolah itu banyak memulai dari nol kembali. Itu hanya baru di tingkat karakternya, belum lagi di tingkat pengetahuan dan keterampilannya, Bapak Ibu. Nah, kondisi-kondisi yang ada seperti itu, itulah yang kemudian menyebabkan para petinggi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kemudian memutuskan untuk meluncurkan kurikulum Merdeka untuk menjawab krisis pembelajaran yang kita alami atau diistilahkan di dalam slide atau selembaran yang Bapak Ibu lihat itu adalah learning loss, ya, krisis pembelajaran. Nah, kemudian Bapak Ibu kita akan melihat bersama-sama apa yang kemudian menjadi hal yang perlu kita cermati dalam kurikulum Merdeka ini. Mungkin bagi Bapak Ibu yang sudah menjalani semester yang kedua ini, yang sudah melaksanakan atau mengimplementasi kurikulum Merdeka, ya sudah paham dengan hal-hal seperti ini. Akan tetapi bagi sekolah-sekolah yang baru akan mendaftar dan yang sudah mendaftar tapi belum mengimplementasikan, banyak hal yang perlu untuk kita cermati, Bapak Ibu, ya. Kita melihat dalam apa sih sebenarnya yang istimewanya di kurikulum Merdeka itu, Bapak Ibu, ya. Efektivitas kurikulum dalam kondisi khusus semakin menguatkan pentingnya perubahan rancangan dan strategi implementasi kurikulum secara lebih komprehensif. Ini arah perubahan yang diinginkan dari kurikulum Merdeka itu, yaitu yang pertama kurikulumnya lebih fleksibel, jam pelajaran ditargetkan untuk
dipenuhi dalam 1 tahun. Kemudian fokus pada materi yang esensial. Capaian pembelajaran diatur per fase, bukan per tahun, gitu ya, per fase. Jadi bukan per tahun pelajaran, tapi dia per fase. Nanti akan Bapak Ibu banyak mengetahui ketika Bapak Ibu belajar tentang kurikulum merdeka itu. Kemudian memberikan keleluasaan bagi guru menggunakan berbagai perangkat ajar sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Ya. Apa sih yang dimaksudkan dengan sesuai kebutuhan dan karakteristik peserta didik? Bapak Ibu, yang dimaksudkan dengan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik ini berbicara tentang pembelajaran yang berpusat kepada siswa, ya. Tentunya Bapak Ibu akan berpikir, dari dulu kan memang begitu, ya, pelajarannya berpusat kepada siswa dari dulu, ya. Kenapa sekarang apalagi diungkit-ungkit lagi gitu kan, dari kurikulum 84, 94, 2004 itu kan kurikulum KTSP ya, sampai kurikulum 13 semua kan sudah berpusat kepada siswa. Lalu apa bedanya dengan kurikulum merdeka? Bapak Ibu, perbedaannya kurikulum merdeka dengan kurikulum sebelumnya tentang pembelajaran yang berpihak kepada murid itu adalah, kalau di kurikulum sebelumnya kita masih menyamaratakan seluruh peserta didik kita. Ketika kita menggunakan metode diskusi, seluruh kelas akan disuruh berdiskusi. Ketika kita menggunakan metode ceramah, seluruh kelas akan diceramahi. Ketika kita menggunakan metode yang lainnya, maka seluruh kelas akan dilibatkan. Tetapi di kurikulum merdeka, Bapak Ibu, perbedaannya adalah tidak semua siswa nantinya akan disuruh berdiskusi. Tidak semua siswa disuruh akan mendapatkan penjelasan dari gurunya. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didiknya. Jadi bisa saja dalam satu sesi pembelajaran, Bapak Ibu ya, dalam satu sesi pembelajaran itu ada beberapa aktivitas di dalam kelas itu, ya, ada beberapa aktivitas. Ini anak ini yang lebih suka berdiskusi, silahkan mereka melakukan diskusi tentang materi itu. Kemudian ini kelompok anak ini dia lebih suka belajar sendiri, silahkan saja dia disuruh untuk belajar sendiri, membaca materi, ya, atau menonton video sendiri. Ada anak-anak yang sukanya belajar sambil bertanya-tanya kepada gurunya, kepada temannya, dipersilahkan. Nah itu yang dimaksud di sini dengan menyiapkan berbagai perangkat ajar sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Itu Bapak Ibu perbedaannya, ya, dengan kurikulum sebelumnya. Nah, istilah yang dimaksud dengan yang saya katakan tadi itu adalah pembelajaran berdiferensiasi, Bapak Ibu ya. Pembelajaran berdiferensiasi. Artinya proses pembelajaran itu dibeda-bedakan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Ya. Dibedakan. Jadi setiap guru itu harus paham dengan muridnya. Murid ini dia cepat paham dengan cara ceramah. Oh, yang murid ini cepat mengerti dengan cara dia belajar sendiri. Oh, yang ini anak ini cepat paham dengan cara bertanya. Ya. Lalu yang lainnya ini lebih cepat paham kalau dia menonton video. Gitu ya. Jadi itu yang dimaksudkan dengan di situ sesuai dengan kebutuhan dan karakter belajar murid. Kemudian ada aplikasi yang menyediakan berbagai referensi bagi guru untuk dapat terus mengembangkan praktik mengajar secara mandiri dan berbagi praktik baik. Aplikasi yang dimaksud ini adalah PMM, Bapak Ibu ya, dan guru berbagi. PMM itu adalah platform Merdeka Mengajar
dan guru berbagi, di mana Bapak Ibu bisa mengakses berbagai sumber dari seluruh Indonesia, dari seluruh guru yang ada di Indonesia ini untuk dapat melihat praktik-praktik baik ya yang sudah mereka lakukan di kelasnya masing-masing. Jadi tidak ada lagi alasan bagi guru itu kami tidak punya referensi, kami tidak tahu tentang kurikulum itu, kami tidak tahu bagaimana cara mengajar kurikulum Merdeka. Pemerintah sudah menyediakan sumber-sumber itu, menyediakan referensi-referensi itu. Kita lihat nih keunggulan kurikulum Merdeka, lebih sederhana dan mendalam seperti yang tertulis di situ ya. Lebih sederhana dan mendalam karena Pak mulai melaksanakan kurikulum Merdeka. Kemudian yang ketiga adalah panduan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Di sini Bapak Ibu bisa melihat bagaimana caranya melaksanakan penguatan profil pelajar Pancasila. Kemudian yang paling dekat ini, ya Bapak Ibu, yang paling dekat yang Bapak Ibu harus lakukan sekarang adalah masuk ke sini, ya.